Salam Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis 5 Juli 2026. Terambil dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 20-23 dan epistel dari Wahyu pasal 7 ayat 9-17. Diikat oleh topik atau tema keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dalam bahasa Batak Toba ditulis haluaon ni saluhut bangso. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Sakaria pasal 8 ayat 20-23, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis 5 Juli 2026, dihubungkan dengan topik keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaon ni saluhut bangso. Saudara, setelah orang Israel kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem pada tahun 537 sebelum Kristus, banyak pergumulan mereka di kampung halamannya. Di satu sisi mereka mulai melakukan usaha sehari-hari seperti mengerjakan sawah, ladang, atau peternakan. Banyak yang berhasil untuk mendapatkan keuntungan dari hasil-hasil usaha-usaha mereka, sehingga membuat mereka kaya, makmur, dan berkecukupan. Tetapi tidak kurang banyaknya juga yang gagal, miskin, dan mengalami berbagai-bagai persoalan hidup. Nah, di sisi lain mereka diperhadapkan dengan pembangunan bait Allah yang sudah lama hancur dan tidak bisa lagi digunakan, termasuk tembok kota Yerusalem yang sudah rata tanah. Pada awalnya mereka memulai pembangunan bait Allah itu dengan membangun fondasi, tetapi setelah dikerjakan 2 tahun akhirnya stop. Banyak yang menggagalkan pembangunan itu. Sebab utama dari kegagalan pembangunan bait Allah itu adalah karena kemiskinan materi tentunya. Mayoritas dari mereka lebih sibuk mengutamakan pembangunan rumah sendiri, keluarga sendiri, sehingga menjadi lupa pembangunan bait Allah. Sebagaimana itu dapat kita baca pada Hagai pasal 1 ayat 3 dan 4. Sebab lain, apa yang menggagalkan? Sudah banyak di antara mereka yang tidak menjaga kekudusan hidup mereka lagi, karena banyak di antara pemuda-pemudi generasi berikutnya yang melakukan kawin campur dengan pemeluk agama lain, sehingga tidak lagi mempercayai Allah yang selama ini mereka yakini dan
dan percayai. Saudara, pada tahun 521 sebelum Kristus, persis 15 tahun sesudah pembangunan bait Allah itu terhenti, Tuhan menyuruh seorang nabi yang pertama sesudah pembuangan, yakni Hagai. Hagai bangkit untuk mendorong kembali semangat mereka dalam upaya pembangunan bait Allah. Kalau kita baca Hagai pasal 1 ayat 4, Hagai berkata di sana, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan, rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Dan kemudian pada ayat 6 ditulis lagi oleh Hagai, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Singkatnya, Hagai berhasil mendorong bangsa itu, dan kemudian bangkit juga tokoh seperti Zerubabel bin Sealtiel menjadi seorang tokoh besar dalam pembangunan itu. Saudara, hanya 4 bulan Hagai melayani, tetapi kemudian berikutnya muncul Nabi Zakaria sebagaimana khotbah kita ini. Selama 2 bulan mereka masih sama-sama melayani. Saudara, kehadiran kedua nabi ini sangat-sangat berpengaruh besar pada pembangunan bait Allah hingga selesai di tahun 516 sebelum Kristus. Saudara, mari kita masuki buku Zakaria ini. Buku Zakaria yang terdiri dari 14 pasal ini terbagi atas 3 bagian, yakni pasal 1 sampai 6 berisi berbagai visi penglihatan rohani yang diungkapkan Allah bagi Zakaria. Pasal 7 dan 8 khotbah kita, teguran dan penghiburan Allah bagi orang Israel. Dan pasal 9 sampai 14 ini berisi berbagai-bagai nubuatan tentang kedatangan Mesias. Saudara, Zakaria pasal 8 khotbah kita adalah bagian dari janji pemulihan setelah masa hukuman dan pembuangan itu terjadi. Pada keseluruhan perikop ini, ayat 20 sampai 23 menegaskan bahwa pemulihan Yerusalem itu akan berdampak secara misioner. Bangsa-bangsa datang mencari Tuhan, datang ke Yerusalem, bukan hanya sekedar mengagumi Yerusalem, mengagumi Israel, bukan, tetapi mau bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan. Pada ayat 20 ditulis, masih akan datang lagi bangsa-bangsa. Artinya karya Allah itu tidak berhenti pada hanya orang Israel saja. Ada gerakan-gerakan global yang dimulai dari undangan secara ilahi ini. Pada ayat 21, marilah kita pergi mencari Tuhan, kata bangsa-bangsa ini. Ini menunjukkan kesadaran rohani yang menular kepada bangsa-bangsa lain. Satu komunitas, yaitu komunitas Israel, ini yang mendorong komunitas lain lagi untuk mencari Tuhan. Pada ayat 22, banyak bangsa dan suku yang kuat datang mencari Tuhan di Yerusalem, karena di Yerusalem itu mereka akan bertemu dengan wajah Tuhan. Dan pada ayat terakhir ayat 23, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa memegang kuat punca jubah seorang Yahudi. Nah, ini melukiskan kerinduan bangsa-bangsa lain itu untuk ikut serta menerima berkat Allah, karena mereka sadar sekarang Allah menyertai kamu. Nah, saudara, apa maksud secara teologis? Perikop ini mengajarkan bahwa keselamatan Allah itu bersifat misioner. Artinya, umat yang dipulihkan dipakai Tuhan menjadi jalan, jembatan agar bangsa-bangsa datang mengenal Tuhan. Oleh karena itu, kita temukan di sini 3 gagasan besar. Pertama, Allah memulai keselamatan itu dengan memulihkan dulu umatnya. Kedua, umat yang dipulihkan itu menjadi saksi. Dan ketiga, bangsa-bangsa lain tertarik kepada Tuhan ketika melihat kehadiran Tuhan nyata dalam hidup
hidup umatnya, dalam hidup orang percaya. Jadi kita juga orang percaya dipanggil menjadi saluran berkat bagi dunia, terutama di sekitar kita di mana kita hidup. Itulah yang diserukan topik minggu kelima sesudah Trinitatis 5 Juli 2026, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaun ni saluhut bangso. Nah saudara, demikianlah isi khotbah kita di ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis 5 Juli 2026, dihubungkan dengan topik keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaun ni saluhut bangso. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, lewat hidup kita orang lain terpanggil dan diajak mencari Tuhan. Nah saudara, pada ayat 20-21 itu diungkapkan kepada kita bahwa orang-orang dari banyak bangsa-bangsa saling mengajak, marilah kita pergi mencari Tuhan. Nah, apa artinya itu? Allah menggerakkan kerinduan bangsa-bangsa untuk mencari Tuhan. Jadi, ketika Allah bekerja di dalam diri orang percaya, maka banyak orang akan terpanggil juga untuk mengetahui dari mana dan oleh siapa segala berkat-berkat yang kita terima itu datang. Banyak orang mau ingin tahu siapa sih Tuhan yang kita sembah dan apakah Tuhan yang kita sembah itu juga mau memberkati mereka. Nah, kerinduan rohani tidak lahir dari paksaan manusia, tetapi dorongan ilahi yang membangkitkan keinginan mereka untuk mencari Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi suatu pengajaran yang indah sekali Bapak Ibu bagi kita di saat sekarang. Gereja bukan hanya sekedar tempat kita orang-orang Kristen untuk beribadah secara rutinitas, tetapi gereja harus menjadi tempat yang mampu membangkitkan semangat kerinduan orang lain di sekitar kita yang bukan anggota gereja itu, yang bukan orang yang sekeyakinan dengan kita itu, untuk mencari Tuhan yang kita sembah. Demikian juga kita orang-orang percaya sekarang dipanggil menjadi pengajak, pendorong, pemanggil, pembawa orang lain untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Bukan justru penghambat terhadap orang-orang yang mau mengenal Yesus. Oh, jangan kita penghambat bagi mereka. Nah, dalam keluarga kita misalnya, kita harus bisa menjadi pribadi yang tanda kutip menularkan semangat berdoa, semangat berkeyakinan untuk mendengar firman, dan semangat untuk berlaku baik. Ini harus kita lakukan dalam keluarga. Ilustrasi sedikit, seperti orang yang baru menemukan restoran enak, lalu mengajak teman-teman lainnya untuk menikmati sajian dan suasana tenang, suasana damai di restoran itu. Nah, seperti itulah juga kita, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, akan berkata kepada orang lain, mari ikut dengan kami, di sana ada Tuhan yang baik. Kita mengajak mereka untuk bertemu dan mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Singkatnya, keselamatan tidak hanya untuk orang Israel, bukan juga hanya untuk saya, untuk kita orang Kristen saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain, orang-orang lain yang selama ini belum mengenal Kristus. Kita harus menjadi berkat untuk mereka sehingga terrealisirlah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaun ni saluhut bangso, sebagaimana diserukan topik minggu kelima sesudah Trinitatis. Pengajaran kedua, tetaplah mencari Tuhan. Nah saudara, pada ayat 21c dan 22 ditulis, marilah kita pergi mencari Tuhan. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan. Nah saudara, pencarian Tuhan sejati harus selalu mengarah kepada hadirat, wajah, dan pribadi serta kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang dicari orang di dalam khotbah ini bukan Yerusalem sebagai kota yang hebat, tetapi orang datang ke Yerusalem dari dunia untuk mencari wajah dan hadirat Tuhan sendiri. Jadi Tuhanlah yang menjadi pusat, menjadi sentral pencarian untuk mereka sembah. Nah saudara, mari kita maknai kata mencari Tuhan ini
ini dalam hidup kita sehari-hari saat ini. Ini sangat kaya makna dan aplikasi praktisnya bagi hidup kita. Saudara, frasa atau kalimat mencari Tuhan bukan sekedar aktivitas religius lahiriah ini. Dalam konteks pasca pembuangan, bangsa Israel sedang dipulihkan oleh Tuhan, dan bangsa-bangsa lain melihat karya Allah lalu terdorong datang untuk mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani bakash, artinya sungguh-sungguh mengejar dengan kerinduan, mengarahkan seluruh hidup kemampuan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara, mencari Tuhan berarti mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup totalitas kepada Allah dan hidup dalam kehendak Allah itu. Kerinduan mencari Tuhan ini lebih dalam daripada hanya sekedar datang ke gereja, datang beribadah, sekedar hanya berdoa, sekedar meminta kebutuhan kepada Tuhan. Mencari Tuhan tidak hanya sekedar mengikuti liturgi-liturgi yang indah, seremoni ibadah, tidak hanya sekedar memberi persembahan yang besar, pelean, atau melakukan aktivitas pelayanan. Oh, tidak hanya sekedar itu. Tidak hanya sekedar menjalankan ritual agama saja. Mencari Tuhan berarti kita ada kehausan akan hadirat Tuhan, rindu bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan ini mengandung makna rohani, mengutamakan relasi kepada Tuhan. Mencari Tuhan harus nampak teraktualisasi itu dalam hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kepada Yesus. Dalam Mazmur 27 ayat 8 ditulis, "Wajahmu ku cari, ya Tuhan." Nah, ini bukan menunjuk pada hanya mencari berkat Tuhan saja, tetapi wajah Tuhan yang dicari oleh pemazmur ini, dia mau bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan ini terrealisir dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Ada kerendahan hati, ada kepercayaan, dan ada pengharapan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, di dalam diri orang yang mencari Tuhan itu selalu akan ada pengakuan, saya lemah, saya orang berdosa, saya tidak sanggup mengendalikan diri saya membutuhkan kuasa dan pendampingan Tuhan. Dia sangat-sangat menyadari pada Tuhanlah ada keselamatan, ada damai sejahtera, dan jawaban atas segala masalah yang sedang dihadapinya. Nah, saudara, mari kita belajar dari kitab Sakaria ini agar kita jangan hanya mencari Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat saja, mendapatkan uang, materi, mendapatkan kedudukan, mendapatkan pertolongan ketika kita bermasalah. Jangan. Ada banyak orang yang mencari Tuhan hanya pada saat sedang sakit, sedang menghadapi masalah ekonomi, konflik keluarga, pariana, konon, mendapatkan pekerjaan. Dan setelah masalah itu selesai, mereka sembuh dari penyakit, yang diharapkan tiba pencarian Tuhan, berhenti, stop. Oh, jangan seperti itu, Bapak Ibu. Sakaria mengajar kita sekarang di sini, tujuan utama mencari Tuhan itu adalah untuk mengandalkan Tuhan senantiasa, tergantung sepenuhnya pada Tuhan, ada relasi yang terus berkesinambungan dengan Tuhan secara khusus. Makanya mencari Tuhan harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen, bukan kegiatan sesekali saja, tetapi selama hidup kita ini berlangsung harus tetap mencari Tuhan. Secara praktis hal itu dapat dilakukan dengan membaca firman setiap hari, dengan berdoa, apalagi dengan beribadah dimanapun itu ibadah kita berlangsung, dan dengan hidup taat dengan semua tugas-tugas tanggung jawab kita. Pancarkan sinar kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, integritas-Mu lewat hidupmu, agar orang lain juga terdorong mencari, bertemu dengan Tuhan kita, sehingga kita akan menikmati keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaun ni saluhut bangso, sebagaimana diserukan topik minggu kelima sesudah Trinitatis.
Pengajaran ketiga, kesaksian kita harus membuat orang atau bangsa-bangsa lain ingin datang pada Tuhan kita. Saudara, pada ayat 23 ditulis, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu. Nah, saudara, ayat 23 ini menjadi klimaks puncak dari pengajaran khotbah ini. Bangsa-bangsa lain tertarik kepada Allah karena melihat ada penyertaan Allah atas umatnya. Nah, di sana disebutkan 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa. Angka 10 di sini bukan hanya angka literal saja, tetapi simbol jumlah besar yang berkelimpahan. Artinya, banyak orang dari seluruh dunia, dari bangsa-bangsa akan datang. Frasa kalimat yang mengatakan berbagai bangsa dan bahasa ini menunjuk keselamatan Tuhan itu bersifat universal. Bukan hanya untuk satu suku, satu ras, satu bangsa. Bukan hanya untuk orang Israel. Bukan hanya untuk kita. Tetapi untuk semua orang yang belum percaya juga. Karena Allah sejak semula pun sudah merancang keselamatan itu untuk semua manusia. Di sini ditulis memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi. Itu di sini Bapak Ibu adalah simbol dari kerendahan hati, kemauan atau kerinduan untuk belajar, keinginan untuk mau mengikut Tuhan yang kita percayai itu. Nah, kita lihat di sini bangsa-bangsa seolah-olah mau berkata, tolong bawa kami kepada Allahmu, Tuhanmu, tolong perkenalkan kami dengan Allah yang kamu sembah. Itu maksudnya. Mereka tidak hanya kagum, datang dari jauh-jauh. Mereka ingin bertemu, berjumpa, berjalan bersama Allah dan hidup dalam jalan Tuhan. Nah, kenapa sampai seperti itu gigihnya hati mereka untuk berjumpa dengan Allah? Di ayat ini ditulis, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Itu alasannya. Jadi yang menarik perhatian dari bangsa-bangsa dunia yang datang mencari Tuhan itu bukan karena Israel hebat, kuat, dan dikenal oleh dunia, tetapi karena manifestasi kehadiran Allah itu sudah dirasakan di seantero dunia ini, sehingga mereka tertarik mau berjumpa dengan Tuhan itu. Nah, apa yang mau diajarkan ayat 23 ini bagi kita sekarang? Pertama, Allah menghendaki semua bangsa diselamatkan. Hati Tuhan selalu tertuju pada semua bangsa-bangsa. Misi Allah itu selalu konsisten untuk memperhatikan untuk menyelamatkan dunia. Nah, ingat Yesus berkata dalam amanat agung Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, ini menjadi dorongan bagi gereja agar jangan gereja itu menjadi eksklusif. Kita dipanggil memiliki hati yang bersifat misioner. Oleh karena itu, apakah saya berdoa bagi bangsa-bangsa? Jawab sendiri. Kedua, hidup orang percaya harus membuat orang lain rindu mengenal Tuhan. Nah, di sini disebutkan bangsa-bangsa datang karena melihat sesuatu yang berbeda. Nah, saudara, ini menjadi renungan dan pertanyaan bagi kita lagi. Apakah orang di sekitar kita sudah melihat ada kasih, ada damai, ada integritas, ada pengharapan yang kuat dalam diri kita, sehingga dengan melihat itu semua dalam diri kita, mereka akan berkata, aku ingin mengenal Allah yang kamu sembah, Mbah. Jadi hidup kita lah yang menjadi kesaksian, hidup kita lah yang menjadi surat buat mereka baca di tengah-tengah dunia ini. Ketiga, kita dipanggil menjadi jembatan keselamatan. Pada ayat 23 ini disebut bangsa-bangsa memegang jubah orang Yahudi karena mereka membutuhkan penuntun. Nah, saudara, ini mengajar juga kita sekarang bahwa Tuhan memakai gereja dan juga memakai orang percaya, memakai kita sebagai penuntun, jembatan menuju Kristus. Kitalah yang dipakai Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Sebagaimana kata Yesus, kamu adalah garam dan terang dunia. Gereja harus hidup sebagai teladan iman, sehingga orang lain tertarik
kepada Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayat 23 ini mengajarkan bahwa keselamatan Allah tidak berhenti pada satu bangsa, tidak berhenti hanya pada diri kita sendiri saja, tetapi harus berlanjut, harus mengalir lagi keselamatan itu kepada semua bangsa lewat kehadiran kita. Amin. Allah begitu rindu agar semua kita manusia ini diselamatkan, dan hidup kita lah yang harus memancarkan keselamatan yang dari Allah itu kepada orang lain. Nah, inilah pertanyaan lagi dan renungan bagi kita ketika orang melihat hidup kita. Apakah mereka sudah terdorong berkata, aku mau ikut mengenal Tuhanmu? Kesaksian yang paling kuat bukan lewat kata-kata yang besar, yang hebat-hebat, tetapi hidup yang menunjukkan penyertaan Allah. Kita semua dipanggil menjadi surat terbuka untuk dibaca oleh orang lain setiap hari. Iman sejati tidak perlu dipaksa, nggak perlu iman itu dipromosikan, digembar-gemborkan. Orang lain cukup melihat karakter asli kita, kebiasaan kita, kejujuran, dan konsistensi kita dalam segala hal, bahwa di semua cara hidup kita itu Allah terus menyertai, mendampingi, memberi hikmat bagi kita. Lewat hidup kita tersalurlah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaun disaluhut bangso, sebagaimana diserukan topik minggu kelima sesudah Trinitatis. Pengajaran keempat, ada panggilan misioner gereja dan orang percaya. Saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, ada beberapa pengajaran lagi dari khotbah ini bagi kita yang tidak bisa kita lupakan. Pertama, gereja dan kita secara pribadi-pribadi adalah penerus panggilan Israel. Kita harus menjadi terang dunia. Keselamatan atas bangsa-bangsa itu digenapi dalam Kristus, dan gereja serta kitalah semua yang dipanggil untuk melanjutkan misi Kristus itu. Aplikasinya ini, mari hidup kita berbuah, bersaksi, dan menjadi saluran kasih bagi semua bangsa. Kedua, mari kita hidup sebagai teladan di saat kita menunjukkan kasih, kejujuran, dan integritas dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Mari kita lakukan misi lintas budaya. Artinya, mari mendukung semua pelayanan misi, baik dengan doa, dengan dana, dengan kemampuan terlibat langsung dalam pelayanan-pelayanan itu. Dan dalam hidup sehari-hari, mari menjadi saksi Kristus di lingkungan, di sekitar, dengan tetangga, dengan rekan-rekan sekerja, dimanapun kita berada. Dan ketiga, seperti sebuah mercusuar, tidak bergerak, tetapi memancarkan cahayanya yang bisa menuntun kapal-kapal menemukan arah jalan keselamatan yang pas. Nah, demikianlah orang Israel dahulu, dan demikianlah gereja, serta demikianlah juga kita sekarang. Kita terpanggil menjadi mercusuar rohani yang menuntun banyak orang untuk mendapatkan keselamatan dari Kristus, sehingga tersalurlah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaun nisalut bangso, sebagaimana seruan topik minggu kelima sesudah Trinitatis 5 Juli 2026 ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu kelima sesudah Trinitatis 5 Juli 2026 dari Sakaria pasal 8 ayat 20 sampai 23 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaun disaluhut bangso termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Menuntun kami supaya iman kami terus berkembang. Iman kami harus dilihat orang lain akan datang kepada Kristus melalui dan karena melihat hidup kami. Berkati kami Tuhan menjadi saksi-saksi yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi teladan buat banyak orang. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Amin.